Streaming short series RCTI Plus gratis. Lari biar dekat rumah. Ya sekeliling komplek rumah aja. Ini. Aku di sini Iksan jadi Arif yang dimana Arif itu perannya adalah kakak dari Ariana yang dimana kakak tertua, anak paling tua dari keluarga Arman, dan dia itu benar-benar sayang sama keluarganya sampai mau melakukan apapun demi keluarganya, dan yang pastinya dia sangat sayang juga terhadap adik-adiknya dan juga terutama ke Ariana karena dia tahu bagaimana backgroundnya Ariana seperti apa. Kalau karakternya Arif sendiri bagaimana? Arif itu yang pasti adalah yang tadi udah dibilang dia sayang sama keluarga, terus sayang sama adik-adiknya, dia mau melakukan segala hal untuk keluarga demi kebaikan keluarga, tapi ya pada akhirnya sempat dia ngalamin flop yang dimana malah jadi gagal, nggak berhasil untuk bisa ngebahagiain keluarga. Tapi akhirnya dia terus mau ngebuktiin kalau memang Arif ini memang layak untuk menjadi pelindung keluarga bisa dibilang gitu. Karena anak cowok satu-satunya dan juga anak yang paling tua gitu. Cerita sedikit yang pengalaman bermain dengan Ariana, Mas Oka, pertama kali atau mungkin sudah pernah sebelumnya terus main lagi di sini. Semua yang di sini hampir kebanyakan tuh baru pertama kali dan alhamdulillahnya sih ya lancar dan memang yang pasti kan setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda dan bagaimana kitanya balik lagi menyesuaikan dan selama itu masih on track baik ya kita tetap ikutin aja dan alhamdulillah sejauh ini semuanya baik, semuanya nice dan semuanya sangat profesional gitu. Menariknya di Tebaran Hati ini apa? Menariknya adalah ketika baca skenario kita pun juga terbawa. Jadinya ketika kita baca skenarionya eh mungkin ini terdengar sangat apa ya, sangat sering banget orang bilang ini beda dari yang lain atau apa. Ini jujur beda beneran kalau ini, karena memang kita bacanya pun juga kayak wow, ada kalimat tiba-tiba kita pas lagi baca skrip, wah ini kalimatnya deep banget. Nah, itu kan yang membuat kita kan jadi ada ada pressure yang dimana kita harus bisa menyalurkan informasi tersebut melalui gerakan dan semuanya dari acting kita ke penonton dan harus bisa dapet. Jadi itu jadi challenge juga, jadi tantangan dan jadi ya sampai detik ini sih kita bacanya pun juga seneng sih. Jadi nggak yang monoton, yang template yang kayak pada umumnya atau bagaimana ini yang ya kita bacanya pun juga seneng. Jadinya kita ngelakuinnya pun juga jadi lebih berasa enak gitu. Ada tantangan sendiri nggak oleh karakter Arif? Kalau tantangan tersendiri sih gimana ya? Setiap peran yang aku jalanin sih pasti ada tantangannya masing-masing ya. Karena kan nggak nggak mungkin ada dari judul lain, judul satu ke judul lainnya itu perannya sama atau bagaimana. Pasti ada perubahan dan pasti ada perbedaan. Dan itu pastinya yang bagaimana kita merubah pembawaan kitanya, komunikasinya, terus tatapannya ke orang itu, dan lain sebagainya itu pasti kita juga ada merubah. Walaupun misalkan sebelumnya protagonis, sekarang protagonis juga bukan berarti harus template sama juga, harus ada perubahan juga gitu. Mas Arif belajar acting dari umur berapa sih? Dulu sih awal dari iklan sih, pokoknya awal iklan aja. Dari iklan, 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 iklan. Ya seiring berjalannya waktu akhirnya ya mulai FTV, sinetron dan lain-lain dan akhirnya belajar dari semua orang bukan hanya dari sutradara tapi dari pemain lain bahkan karena bagi aku paling penting di lokasi ya bagaimana kita bisa membuat lokasi itu jadi tempat yang nyaman. Kalau misalkan itu nyaman ya acting pun juga jadi enak, kita dapetin ilmu acting jadi enak juga dari siapapun. Jadinya gitu. Jadi kayak ada nggak ada feeling guilty ketika ngelakuin salah. Ya salah wajar. Tapi kita belajar dari kesalahan itu. Dan itu yang akhirnya ya terus sampai detik ini pun juga aku masih belajar terus. Nggak mungkin nggak. Tapi memang dari dulu ada
keinginan atau cita-cita untuk ya pengen ini ya, kerja di SKK-nya atau emang punya cita-cita lain selain ini Zur? Ya kalau namanya anak kecil dulu sih pasti ada cita-cita. Ya mungkin orang dulu pengen jadi pilot, pengen jadi presiden, pengen jadi dokter, pengen jadi apa. Cuman ya dengan akhirnya dengan awalnya iklan, lama-lama ya enjoy. Karena bagi aku yang paling penting ya kita mengerjakan sesuatu, kita nyaman dan kita bisa ngerasain apa ya, lebih ya nyaman ketika kita menjalaninya gitu loh. Dan kita pun juga tertantang, bukan berarti nggak ada kesulitan, pasti ada. Tapi kita menghadapi kesulitan itu apakah kita mandek, diem doang atau kita terus jalan. Dan ini yang akhirnya aku ya jalan terus dan nyaman gitu. Akhirnya serius di entertain. Iya. Tapi tadinya jadi pengen apa gitu, pengen jadi apa gitu. Ya kecil ya dokter ya, itu kayaknya cita-cita template anak kecil kayak ngelihat dokter, oh ya gitu loh. Gitu. Em, Pernah punya pengalaman sedih atau seru nggak sih Mas ketika akhirnya terjunkan gitu? Atau pengalaman pernah ditolak mungkin ketika Pasti ada lah kalau tolak lah. Kalau masalah pengalaman sih, aduh kalau ceritain satu-satu kayak terlalu banyak ya. Bukan berarti ya merasa mungkin paling banyak, enggak. Cuman kayak banyak banget juga lah pengalaman dari bagaimana-bagaimananya, seluk-beluknya. Kalau mau diceritain salah satu, bingung juga mau ceritain yang mana karena saking ya lucu lah. Ya paling pernah ketiduran di lokasi, tiba-tiba udah break. Jadi nginep di lokasi itu pernah kayak gitu sih. Terus ya udah akhirnya ya ya mau dibilang marah gimana ya ya udahlah akhirnya. Tapi ya itu akhirnya jadi pelajaran. Akhirnya jadi pelajaran adanya komunikasi, mungkin sekarang pasang alarm atau bagaimana gitu. sampai sekarang masih ya pasangan. Enggak sih karena kalau dulu kan pernah sampai syuting yang sampai jam pagi lah, sampai pagi banget. Ketiduran, bangun-bangun udah nggak ada orang dan ternyata udah besoknya gitu loh. Gak ada yang bangunin. Nggak ada gitu loh. Jadinya kayak oh ya udah, tapi nggak mau. Dan itu pengalaman sekali seumur hidup aja sih dan akhirnya ya jadi pelajaran aja. Jadi mungkin lebih ke jangan ngandelin orang juga untuk membangunin atau apa ya tetap kita juga. Nggak bisa juga kita nyalain orang lain nggak bisa gitu. Tapi nggak pakai asisten atau Enggak. pakai temen atau Enggak sih karena selama masih bisa ngerasa sendiri ya sendiri aja. Kecuali kalau memang merasa sudah butuh emang orang lain untuk ngurus ada beberapa hal yang memang perlu, yang memang aku nggak bisa handle dalam waktu yang bersamaan ya mungkin. Cuman untuk saat ini sih alhamdulillah masih bisa sendiri sih. Mm-mm. kebanyakan artis tuh punya asisten buat bawain ini, bawain itu, Ya kadang-kadang itu balik lagi ke kitanya ya apa kita merasa butuh atau tidak itu masing-masing pribadi nggak bisa menyalahkan nggak bisa membenarkan gitu. yang wajib Ya bawa apa paling sih? wajib bawa pasti HP pasti tablet. Tablet biasanya buat apa nih Mas? Ya buat macam-macam baca ebook atau enggak baca skrip kan kalau di sini kan lebih enak. Misalkan dapat updatean baca skrip dari sini langsung bacanya lebih detail. Terus apa ya paling ya HP ini gitu bukan ya. maksud ria ya ya sejadah. Kesukaan tuh nggak bisa spesifik ngomong wangi notesnya, cuman lebih ke eh enak atau tidaknya. Jadi sesimpel kan kalau misalkan kita kayak ke toko parfum kan kayak suka wangi apa, suka aroma apa, suka yang buat day or night. Kalau aku lebih tipikal yang emang itu enak ya udah gitu loh. Bukan berarti yang kayak oh sukanya aquatic atau enggak sukanya sandalwood atau apa gitu. Enggak spesifik. Bisa aja yang di merek A sama merek B sama sandalwood juga kenceng tapi beda dia notes campurannya gitu loh. Lebih selera ya. Iya lebih ke selera kalau misalkan dirasa enak tunggu top mid sama base-nya ya udah berarti pilih itu gitu. Buat touch up sendiri nggak Mas? Bawa tapi udah di apa udah di orang makeup. Karena ya udah apa ya? Jadi biar nggak lupa-lupaan gitu loh. Jadinya biar dia udah langsung ini tanpa perlu nyerahin atau enggak misalkan kayak aku apa ganti baju lupa bawa ke bawah makeupnya tiba-tiba orang makeup butuh kan jadi lama lagi ngambil lagi atau apa jadinya udah di dia gitu. Mas boleh intip karakter kostumnya Aris sih seperti apa Mas? Boleh? Di mana ya? Lagi belum ada bajunya nih. Belum ada ya? Ini bukan ya? Bukan, tuh bajunya Arman, Oh, Om David. belum datang ya? Belum datang. Ya kalau Arif sih ya simple yang apa ya, yang casual
flanel, kemeja, diserut karena memang lebih ke menunjukkan Arif tuh yang sederhana, aktif, dan juga memang masih ya tetap pastinya dewasa gitu. Heeh, malam ini itu kan yang aku tahu kemarin nonton kan terakhir kan Dito abis dari acara yang acaranya temanya itu mengenai KDRT. Tapi dia kan ketika sebelum jalan ke panggungnya itu dia mengingat masa lalu dia dengan Tanti yang dimana dia dulu pernah melakukan KDRT terhadap Tanti. Dan melihat lanjutannya mungkin dari trailer ini diperlihatkan Dito ini akan melakukan tindakan KDRT ke Ariana atau tidak karena tadi kan aku lihat ada adegan Dito kayak memegang bahu Ariana seperti mencengkram tapi seperti ada tetap menahannya gitu loh karena Dito ini kelihatan menahan sikap dia mungkin yang kebiasaan dia dulu tapi dia ingin ubah dan tadi ketemu sama Kay juga itu itu belum baca banget sih tapi yang tadi ngelihat sepintas sih itu sikap si Dito dan akhirnya tiba-tiba ngelihat gelang yang mirip dengan punya si Tanti yaitu mantan istrinya Dito gitu. Tapi Arif tahu nggak sih kalau Ariana berbeda atau tidak sama? Yang jelas Arif itu dari awal memang nggak setuju dengan Dito sebenarnya. Cuman karena ini keputusan bersama dan Arif pun juga kayak nggak bisa ngomong apa-apa karena Ariana pun juga ya udah Kak nggak apa-apa ya akhirnya Arif nggak bisa ngapa-ngapain ya udah itu pilihannya Ariana tapi tetap sebagai kakak sebagai anak laki-laki paling tua di keluarga tetap menjaga dan tetap berusaha untuk supaya kasih yang terbaik untuk adiknya yaitu dengan mungkin memberikan peringatan-peringatan untuk Ariana ini gini 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 Kasih nasihat, iya kasih nasihat kalau misalkan ada bagaimana sama Dito gitu loh. tetap memantau perkembangan rumah tangganya Ariana. Oh, apalagi kan juga baru ini kan bapak kan Arman kan dia demensia, ada sedikit lupa ingatan dan akhirnya kan si Arif dan dia lupa terhadap Ariana dan akhirnya ya udah Arif berusaha untuk membantu supaya Ariana itu bisa lama-lama diingat oleh papanya yaitu Pak Arman. Ingatannya bisa kembali lagi mengenai Ariana. Jadi Arif pun juga tetap terus berusaha untuk membantu hal itu gitu. Pak Arman udah keluar penjara ya? Udah keluar dari penjara, tapi dia kan sempat sakit dan akhirnya demensia itu, gitu.